Aktivitas maritim di pesisir pantai Pelabuhan Murhum sudah dimulai sejak zaman Kesultanan Buton. Posisinya yang aman dan strategis menjadikan kapal-kapal Belanda dan Jepang kala dulu senantiasa singgah di pesisir ini. Pasalnya, rute haluan mereka sejak melewati Filipina Selatan ke Maluku telah berubah, akibat para perompak yang selalu menghadang mereka di Laut Filipina Selatan. Mereka berburu rempah ke Maluku, begitu pula sebaliknya selalu singgah di pesisir ini. Oleh karena itu seiring berjalannya waktu, dan kebiasaan masyarakat Buton dari pulau-pulau sekitar yang berlayar dengan perahu semutnya, maka mereka pun selalu singgah di pesisir ini, sekedar berlindung atau bongkar muatan, sembari menunggu kiriman barang ke tujuannya. Melihat perkembangannya sekarang, Pelabuhan Murhum Bau-Bau merupakan pelabuhan yang terpadat di kawasan timur Indonesia. Bahkan indikasi ini mengalahkan Pelabuhan Nusantara Kendari, yang notabene ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam dinamika perkembangannya, masih banyak yang belum mengetahui sejarah pelabuhan ini. Oleh karena itu, ikuti terus kisahnya dalam jalan cerita kisah ini. Namun sebelum lanjut menonton, ada baiknya subscribe channel ini, dan nyalakan tanda loncengnya, agar Anda bisa mengikuti jalan cerita kisah yang terbaru selanjutnya. Pada tahun 1967 dibangunlah kantor perhubungan laut di pelabuhan ini, dengan istilah Wakil Syah Bandar. Saat itu, dipimpin oleh seorang kepala bernama Haji Tabrani. Setelah berjalan selama 3 tahun, tepatnya tahun 1970, kantor Wakil Syah Bandar ini diserah terimakan ke W. Mangori. Sebagai pemimpin periode kedua, selanjutnya, dibangunlah talut dengan bentuk letter T, yang berfungsi sebagai dermaga, untuk semua kegiatan bongkar muat barang, hewan dan manusia. Pada kurun waktu 3 tahun kemudian, kepemimpinan diserahkan lagi pada saudara, Babo Daeng Rilawang, tepatnya tahun 1973 sampai dengan tahun 1979. Pada periode tersebut, beliau melakukan terobosan untuk membangun dermaga perintis dengan tiang beton, yang berlantaikan kayu, dan 2 unit rumah dinas yang berada di Jalan Kelapa, Kecamatan Wolio, Bau-Bau. Pada periode yang ketiga di bawah kepemimpinan Babo Daeng Rilawang ini, dibentuklah semacam organisasi yang bernama UKA, atau Usaha Karya, yang antara lain terdiri dari perusahaan-perusahaan pelayaran dan buruh pelabuhan, guna menangani kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan ini. Sejalan dengan meningkatnya arus penumpang, maupun barang dengan jumlah kunjungan kapal yang begitu padat, khususnya arus penumpang, maka, dermaga perintis sudah tidak dapat lagi melayani kapal Nusantara, kapal lokal, atau kapal rakyat yang melakukan kegiatan embarkasi, debarkasi, dan bongkar muat barang. Pada tahun 1979, terjadi lagi pergantian pimpinan, ke Bapak Dr. Andus Haji Abdul Munir Hamid, selaku pemimpin pada periode keempat. Dalam perjalanannya, beliau sangat gesit melakukan terobosan dalam pelayanan, semaksimal mungkin kepada masyarakat khususnya pada pengguna jasa. Hingga pada tahun 1984, Pelabuhan Murhum Bau-Bau telah disinggahi oleh Pelayaran Nasional, PT Pelni sebagai pelayaran pertamanya, dengan KM Rinjani. Kala itu kapal Pelni belum bisa bersandar di dermaga seperti sekarang. Para penumpang, baik yang turun maupun yang naik ke kapal Pelni harus diantar dengan Johnson dari dermaga, lalu melewati pincara dan naik tangga menuju dalam kapal. Suatu peristiwa yang sangat beresiko, apalagi hendak cuaca tidak bersahabat. Waktu terus berjalan. Hingga dalam kurun waktu 9 tahun, Pelabuhan Bau-Bau kembali berganti pimpinan lagi, ke Bapak Dr. Andus Haji Najamuddin Sultan MBA, tepatnya tahun 1988, dalam periode yang kelima. Melihat perkembangan arus penumpang, maupun barang semakin menjanjikan, maka dibangunlah fasilitas pelabuhan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut.
Hal ini telah dimulainya kelancaran lalu lintas perantauan oleh segenap masyarakat Kepulauan Buton, baik yang ke barat, semisal tujuan Singapura, Malaysia maupun hendak ke Maluku dan Papua kala itu. Sehingga pada tahun 1988 sampai 1989, dibangunlah dermaga beton, tristel beton, Dolphin, sebanyak 2 unit dengan anggaran APBN. Pada tahun 1989 sampai tahun 1990. Pelabuhan ini ditimbun untuk pembuatan talut. Dan alhamdulillah pada tanggal 13 Maret tahun 1990. Bapak Presiden Soeharto meresmikan secara simbolis pembangunan dermaga Bau-Bau, yang ditandai dengan pemasangan prasasti, yang diletakkan pada talut sebelah timur terminal penumpang ini. Pada tahun 1990 sampai tahun 1991, dibangunlah terminal penumpang yang agak layak, reservoir air, kemudian jaringan pipa, genset dan rumah pompa. Dari perkembangan tahun ke tahun, pimpinan pun silih berganti. Hingga pada periode yang ke-6, kantor pelabuhan Bau-Bau dipimpin lagi oleh Bapak Dr. Andus Jafar Wahid sejak Desember tahun 1993. Dalam sistem manajemen yang berhasil ia terapkan di kepemimpinnya. Maka pada tanggal 19 Januari tahun 1993, berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan, kantor pelabuhan Bau-Bau dinaikkan statusnya dari kelas 5 menjadi kelas 3. Pada tahun 1999, kantor pelabuhan Bau-Bau kembali dipimpin oleh Kapten Abdul Rahman Nur SH. Dalam periode yang ke-7, pelabuhan Bau-Bau semakin melaju pesat untuk melayani para pengguna jasa dengan berbagai masalah dan tantangan. Dengan kunjungan kapal Pelni yang begitu pesat, maka kepemimpinan Bapak Abdul Rahman Nur SH dimutasikan bulan Agustus tahun 2004 ke Sulawesi Tengah sebagai Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas 3 Pantoloan. Pada tahun 2004, Pelabuhan Bau-Bau dipimpin lagi oleh Bapak Dr. Andus Abdul Karim Dama, sejak tanggal 30 Agustus dalam periode yang ke-8. Pada periode ini, sistem pelayanan di pelabuhan semakin diperketat, teratur, dan terkendali sampai dengan berakhirnya tahun 2008. Dalam periode yang ke-9, kepemimpinan diambil alih oleh Bapak Kapten Robertus Maturbongs MM, sejak tanggal 29 Oktober tahun 2008 dari Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Dalam kepemimpinannya selama 5 tahun, beliau melakukan terobosan-terobosan untuk pengembangan pelabuhan Bau-Bau, termasuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah kerjanya. Alhamdulillah pada tahun 2013 telah diusulkan proyek pengembangan fasilitas pelabuhan sebanyak 17 titik. Sementara rehab total kantor sudah disetujui untuk tahun anggaran 2014, dan untuk rumah dinas akan diusulkan rehabnya pada tahun anggaran 2015. Dari 17 titik fasilitas pelabuhan yang ada selama tahun anggaran 2013, telah dilakukan pembangunannya, baik yang baru maupun lanjutan sebesar 105 miliar rupiah lebih. Setelah perjalanan kepemimpinan Bapak Robertus Maturbongs MM, kembali kepemimpinan diserahkan lagi kepada Bu Hori SHM Mar, berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 8 November tahun 2013. Pada bulan Desember tahun 2013, terobosan pertama yang ia lakukan adalah penambahan teras belakang terminal, yang berbentuk kanopi, panjangnya sama dengan terminal sekaligus dengan perbaikan plafon teras depan. Untuk menambah keindahan area pelabuhan, maka bulan Maret tahun 2014, dimulailah penataan taman dan areal parkir dalam pelabuhan dan penanaman pohon pelindung. Sejalan dengan itu, panitia pembangunan masjid pelabuhan juga dibentuk oleh kepemimpinan beliau. Pada bulan April tahun 2014 dibangunlah masjid yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Bau-Bau. Masjid itu berukuran 24 x 12 meter, terletak di bagian barat, bersebelahan dengan jalan raya.
Anggaran masjid ini dari swadaya masyarakat, insan pelayaran, ditambah dengan sejumlah dermawan, termasuk KSOP Nunukan, KUPP Raha dan Pelindo 4 Makassar. Akhir bulan September tahun 2014, pembangunan gedung kantor pelabuhan untuk tahap pertama juga sudah dimulai pembangunannya. Di samping itu, pengurusan sertifikat tanah pelabuhan menjadi prioritas utama bagi kantor unit penyelenggara pelabuhan periode ke-10 ini. Memasuki tahun 2021, perkembangan pelabuhan Murhum Bau-Bau ini semakin pesat. Bukan hanya arus penumpang saja, tetapi arus barang seperti peti kemas juga berkembang. Perlu diketahui, pelabuhan ini setiap bulannya disinggahi 11 kapal pelni, dan rata-rata setiap tahunnya, kapal-kapal yang singgah kurang lebih 10.000 kapal.